Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali di hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda. Tentunya untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Dan di hari ini tepat sekali ketika saya punya kesempatan untuk bisa berbincang secara langsung dengan Komisi D. Itu artinya saya akan ngobrol banyak dengan hal-hal yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Kalau mungkin biasanya Komisi D apa? Kalau nggak seputar kesehatan berarti pendidikan. Ini hari ini spesial kita akan ngobrol tentang sekolah rakyat yang terintegrasi. Memang sebenarnya hadirnya sekolah rakyat ini semacam angin segar begitu ya bagi dunia pendidikan. Kita ingin tahu bagaimanakah implementasinya di Kota Surabaya dan apakah ini sudah bisa benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Semuanya akan dijawab oleh tamu kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ada Dr. Michael Leksedimulyo. Apa kabar? Kabar baik, Eli. Dok, hari ini nggak ngomong kesehatan? Enggak, ngomongnya mengenai pendidikan. Tapi ngomong-ngomong ya, Eli ini udah sarapan belum? Kenapa belum paling. itu? Justru di sekolah rakyat, gitu ya? anak-anak kita itu sudah sarapan. MBG? MBG, jadi sekali artinya lagi. 2 kali dok? 3 kok. Oh. Jadi MBG-nya sih sekali, tapi kan ada fasiliti yang lain sehingga anak-anak ini nggak kelaparan di situ. Dan MBG-nya keren banget, bisa dilihat evaluasi mulai awal, dia datang kurus, ceking, kotor dan lain sebagainya. Berapa lama kemudian kita lihat ada peningkatan berat badan, peningkatan gizi. Harusnya MBG itu diperlakukan sama seperti sekolah rakyat ini. Awal mendapatkan report tertentu, terakhirnya closingnya juga. Jadi ada 3 bulan. Jadi kita tahu, lihat MBG ini ada meningkatkan gizi anak, meningkatkan berat badan anak. Nah, ini yang penting. Di Kota Surabaya SR ini ada berapa sih, Dok? SR kalau Jawa Timur dulu ya, 26. Jatim 26. Muridnya 2.489. Siap. Bisa bertambah. Nah, kalau di Surabaya itu 2 aja, 2 SR. Sekolah untuk rakyat. Lokasi, Dok? Kota Surabaya? Lokasinya di Gedung Coe, yang satunya di Universitas UNESA. Di UNESA ya? Oke, baik. Apa sebenarnya konsep sekolah terpadu dalam SR, sekolah rakyat ini, Dr. Michael? Iya, aku udah ke sana sih, udah jalan-jalan ke sana. Pertama kali datang itu aja, aku pikir kesasar. Kok ada bangunan kok kayak apartemen gitu ya, kok bagus banget, megah banget gitu. Bahkan saya pikir ini, saya sampai tanya ke security, apakah benar ini yang namanya sekolah rakyat? Iya betul, ini sekolah rakyat. Wow, megah. Tapi sekali lagi, kita bukan hanya melihat kemegahannya, tapi kita harus melihat bagaimana sistem yang terintegrasi itu menjadi lebih baik dengan kemegahan itu. Itu yang paling penting. Sekolah rakyat terintegrasi, ini berarti kita bicara level pendidikan apa, dokter? SD, SMP, SMA nanti, kemudian setelah itu atau SMK. Berarti artinya terintegrasi itu di masing-masing level itu tadi ya? Iya. Jadi yang saya lihat ini SD, SMP. SMA saya belum lihat. Mungkin suatu saat saya akan datang ke yang UNESA, bahkan saya dengar Ubaya juga mau kerjasama juga. Nah, ini yang akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan saya berpikir ya, kalau mau buat seperti Gedung Coe, seperti UNESA itu kan kosnya gede gitu ya. Sedangkan kita nih loh banyak sekali pesantren, banyak sekali tempat-tempat panti asuhan dan lain sebagainya. Kenapa tidak? Kenapa nggak collab gitu loh? Kalau memang ada statement yang mengatakan anak-anak panti asuhan atau anak-anak yatim itu bisa langsung masuk ke sekolah rakyat. Ngapain kita bikin asrama? Ngabisin duit. Jadi lebih baik dimasukkan aja mereka tetap di sana, mendapatkan pengajaran agama. Kalau di pesantren kan, kemudian di panti asuhan juga sudah ada pengawasannya. Kosnya itu jauh lebih murah. Tapi kita sekarang membahas apa yang sudah dikerjakan pemerintah Kota Surabaya dengan 2 sekolah yang bisa kita jabarkan sekarang ini. Dok, kembali untuk SR tadi mungkin bisa diberikan gambaran sedikit lebih detail. Siapa sebenarnya yang boleh merasakan manfaat dari sekolah rakyat yang terintegrasi tadi? Yang benar itu masyarakat yang masuk di desil 1 atau desil 2 atau miskin ekstrim. Berarti sistem rekrutmennya gimana itu, Dok? Sistem rekrutmennya itu berdasarkan desil. Desil, Nah, yang menentukan adalah dari dinas sosial.
Oke. Dari dinas sosial bekerja sama dengan dinas pendidikan, bekerja sama juga dengan dinas perlindungan wanita dan anak, dan ada dinas terkait lainnya. Dan begitu kita melihat data-data desil atau data-data miskin, pramiskin, pramiskin masuk ya, pramiskin, miskin, dan miskin ekstrim, ya itu masuk tuh tiga itu. Oke, baik. Kali ini kita ingin tahu, Dok, untuk Kota Surabaya sendiri apa bentuk support yang sudah diberikan di sekolah rakyat terintegrasi tadi, Dokter? Keren. Jadi kalau lihat fasilitas gedungnya, saya nggak ragu lagi. Bahkan saya dulu sekolah SD ku aja nggak sampai kayak Gedungnya gitu tidak bagusnya. semegah itu, oke. Di situ sudah ada sekolah yang lengkap, ada tempat labnya, ada praktikumnya, ada juga tempat untuk asramanya. Asramanya sangat bagus dan semua fasilitasnya itu ada. Kemudian ada tempat olahraga, ada tempat untuk pelajaran agama itu loh, untuk pendidikan agama. Kemudian ada lagi untuk UKS kayak untuk kesehatan. Tapi nggak ada dokternya, nggak ada perawatnya. Jadi ini masih kerjasama dengan puskesmas. Karena apa? Ya masih baru lah. Kemudian dananya yang dari pusat kan ya nggak langsung dikasih gitu. Jadi ini perlahan, bertahap. Ya. Kota Surabaya baru running ini ya, Dok ya? Iya. Dan yang agak prihatin, saya kepala sekolahnya juga ngerangkep juga loh, Eli. Jadi ngerangkep antara sekolah, ya jadi ibu asrama. Gitu. Kemudian saya melihat di sana kekurangan SDM ya, terutama untuk guru-guru perlu ditingkatkan, psikolog, tenaga dokter, kemudian medis yang lain. Yang paling penting di sini adalah tenaga kebersihan untuk penataan lingkungan di sekolah. Wah iya benar, kalau kurang nanti ya akan menjadi tidak tertata. Betul. Tetapi Eli, ini yang saya sorot nih, yang saya lihat ini di luar memang tertata baik. Tetapi kalau di asrama atau di kamar terutama, itu harus tanggung jawab dari anak-anak. Saya dilatih mandiri artinya ya. Saya sendiri dibesarkan di sebuah panti asuhan dan saya sendiri mengenal asrama itu seperti apa. Jam 4 pagi kita harus kumpul, kita harus gosok gigi bersama, cuci bareng dan lain sebagainya. Itu sudah saya alami waktu saya masih kecil. Nah, hal yang semacam ini menumbuhkan kita itu punya disiplin, rasa tanggung jawab diri, dan kita mempunyai pengembangan karakter kita itu menjadi kuat. Jangan membuat satu office boy atau cleaning service di tempat anak-anak ini. Nggak bisa. Ada jadwalnya, membersihkan toilet, membersihkan kamar, dan menata. Paling nggak ya, mereka itu bangun, itu sudah bisa menata tempat tidurnya sendiri. Harus bertanggung jawab di semua kebutuhan pribadi. Eli, waktu saya jalan-jalan ke sana, masuk ke toiletnya, kaget saya. Karena apa? Saking apanya? Saking kotornya. Jadi ini masih baru ya. Kecuali kalau ini sudah lama. Ini masih baru. Dan saya sampaikan ke kepala sekolah, kok seperti ini yang terjadi? Kepala sekolah mengatakan, Dok, ini masih baru. Jadi kami ini masih menata karakter buildingnya anak-anak. Saya mendengar itu, saya coba untuk konsultasi dengan anak-anak. Wah, saya wawancara nih. Nggak apa-apa ya saya cerita gini ya. Boleh. Saya wawancara, ternyata mereka itu dari keluarga miskin ekstrim. Karakter keluarga yang beda. Saya tanya, kenapa kok kamar mandi itu odol itu bisa kececeran di mana-mana? Karena mereka sendiri itu nggak pernah punya alat untuk gosok gigi, Eli. Nggak punya. Jadi mereka itu satu alat gosok gigi itu dipakai bareng-bareng. Satu keluarga dipakai bapaknya, ibunya, ya anak-anak. Jadi mereka itu tidak ada pendidikan mulai dasar. Sehingga begitu mendapatkan alat gosok gigi, mereka bingung. Ini mau diapa? Nah, jadi ini kececeran, odolnya ada di mana-mana. Saya foto kok. Nah, yang paling agak miris itu, mohon maaf sekali lagi pemirsa, di situ tuh yang namanya Pampers itu bisa bertaburan di mana-mana. Kenapa? Kan anak-anak ini nggak pernah pakai Pampers di rumah. Memangnya bisa mampu beli Pampers untuk anak-anak remaja semacam itu? Enggak lah, ibunya aja bisa kadang-kadang juga pakai Pampers. Itu sehingga apa? Pampers ini diberikan gratis untuk mereka yang lagi ada akil balik seperti ini.
kemudian dia pakai Pampers tapi tidak diajarkan pemakaiannya atau pembuangannya. Oke, baik. Saya jadi Gitu. ingin tahu seperti apakah sebenarnya fasilitas yang ada di dalam sekolah rakyat terintegrasi, termasuk juga kenapa kita sebenarnya membutuhkan pola pendidikan atau sekolah yang terintegrasi tadi. Nanti kita akan coba hadir kembali, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Nation Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Labatuh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore hanya di Garuda TV. Oke. Mau kemana? Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya. Helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Deretan fakta unik yang akan membuat Anda melihat dunia dari sudut berbeda, dari kejadian langka, tokoh misterius, hingga cerita tak terduga di balik sejarah. Semua dirangkum dalam 8 sorotan utama. Hilangnya pesawat tanpa sinyal darurat ini menjadikan misteri penerbangan terbesar dalam sejarah modern. Saksikan Klik 8 setiap Sabtu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan Kuliner Tanggal Tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Ekonomi Indonesia bergerak dinamis dari masa ke masa. Jadi rupiah 17.300. Tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa orang still keep buying dolar? Namun di baliknya, adakah risiko yang tersembunyi? Harga minyak dunia tuh naik turun. Kan di beberapa Forbes misalnya mengatakan bahwa rupiah ini mata uang yang terburuk. Saksikan analisis tajam di F2F setiap hari Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. The long way round. Oh, what a cross! Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami. Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Memang mau pakai susu, susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Kita masih hadir kembali bersama dengan Garuda TV untuk program yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Dan Dr. Michael, saya ingin kembali mengingatkan, dokter tadi menyebutkan makannya itu nggak cuma sekali, 3 kali. Ada asrama, terus juga fasilitas pendidikan yang lengkap begitu ya. Bahkan kebutuhan dasar terjamin. Apa aja yang belum, dok? Fasilitas, saya dengar dapat laptop juga, bener ya dok ya? Ada disiapkan, tapi bukan pribadi. Jadi bukan satu persatu.
disiapkan. Yang keren di sana anak-anak nggak bisa pakai handphone loh ya. Jadi untuk keracunan handphone atau ketergantungan terhadap handphone itu yang mau didetok untuk anak-anak. Tapi saya rasa mereka juga nggak banyak yang bisa punya handphone. Namanya miskin ekstrim kok membawa handphone satu-satu gimana? Nggak ada. Jadi ada waktunya mereka berkomunikasi dengan orang tua. Itu dari handphone. Kemudian mungkin anak-anak SD lebih rentan, lebih gak kuat kalau digitukan, karena dia masih, kalau orang Surabaya dalam tanda petik bilangnya mbok-mboken itu loh. Jadi masih kangen sama ibunya, kangen sama bapaknya. Jadi banyak yang gugur di situ, minta pulang. Gitu. Aku tak pulang, tapi bukan berarti kalau dia minta pulang artinya dia udah dicoret, enggak lah. Nanti akan dibimbing, kemudian bisa dikembalikan. Sistemnya lagi. itu kan berarti asrama begitu ya, Dok ya. Iya. Terus untuk timingnya itu sama dengan tahun ajaran sekolah pada umumnya atau mereka berbeda? Sama. Oke. Sama. Nah, kemudian yang saya lihat kurang itu mungkin tenaga psikolog itu penting. Selama ini pendampingan mereka ya. Tim medis itu kerjasamanya sama puskesmas. Kemudian gurunya banyak yang rangkep-rangkep. Kemudian ya itulah tenaga SDM-nya dicocokkan dengan dana pusat, karena ini dari Kemensos nih. Kalau dari Dinsos itu hanya memilah siapa-siapa yang bisa menjadi murid di situ, pengawasannya. Dispendik juga pengawasannya. Kemudian dari DP3A itu bisa melihat bagaimana operasional di sekolah rakyat tadi. Oke, Dok, saya melihat ada lintas sektor ya. Tadi dokter menyebutkan ada dinas sosial, terus juga tadi perlindungan perempuan anak, begitu kan, pendidikan di sana. Seperti apa Dokter Michael melihat koordinasi dari masing-masing dinas tadi? Buat saya itu kalau ngomong asrama, itu nyerempet-nyerempetnya kemana coba? Bullying. Nah, bullying itu kan kita bisa tahu kategori bullying itu ada bullying secara verbal, ngomong aja, bullying fisik itu dia kalau sudah ada kontak fisik atau menyakiti. Bullying yang ketiga itu setelah dia dikucilkan itu namanya bullying sosial. Kemudian ada lagi yang paling kejam itu bullying digital atau cyberbullying. Yang ketiga itu bullying seksual. Nah, itu arahnya ke medsos. Dan yang paling berat itu kalau sudah dua itu. Nah, sekarang ini kan handphone kan nggak bisa di sana. Yang ada itu kemungkinan bullying verbal, bullying sosial, ataupun bullying fisik. Siap. Jadi di asrama itu membutuhkan SDM pembimbing asrama yang benar, bukan rangkap-rangkap dengan gurunya. Jadi kalau memang ini sudah ada sarananya, tapi kita SDM-nya nggak ada kan eman gitu loh, sayang banget. Jadi saya rasa sekolah rakyat ini merupakan, buat saya ya, sekolah rakyat itu adalah investasi SDM di Surabaya. Itu poinnya. Saya melihat anak-anak ini luar biasa, cerdas, dan waktu saya wawancara, mereka sama sekali tidak ada yang menunduk. Itu paling gampang saya lihat. Kalau saya ajak ngomong, untuk anak-anak yang masuk di kategori miskin ekstrim, dan pramiskin, biasanya untuk menatap mata kita tuh takut, mereka itu minder atau tidak percaya diri. Tapi ini enggak. Ini dia sudah bisa menatap kita dan ngomongnya tuh semangat dengan ceria gitu ya. Tadi gimana makan MBG-nya? Waduh, enak sekali. Saya dikasih susu. Malah ini ada makanan minuman mikrobiotik kayak Yakult itu ya kan itu. Nah, itu dia senang banget gitu. Jadi kerasan ya di sini. Kerasan, enak sekali. Nah, kemudian waktu kita tanya programnya ada apa, mereka bisa menjelaskan dengan baik. Ini anak-anak miskin ekstrim, miskin dan pramiskin. Biasanya secara psikologis mereka merasa rendah diri. Dan itu yang menjadi kendala utama untuk bisa maju ke depan. Betul. Dok, kembali pada pertanyaan saya tadi, koordinasi lintas sektor yang ada di dalam situ, apa catatan yang Dr. Michael lihat? Sudah cukup baik kan? Sampai di PU, jadi sampai di dalam pembangunan itu kemarin lengkap semua ada. Siap. Jadi mereka membicarakan itu bukan sendiri-sendiri, tapi mereka antar dinas. Yang saya lihat dinas pendidikan, dinas sosial.
Terus ada lagi DP3A untuk perlindungan Pemberdayaan anak. perempuan anak. Terus saya ngelihat juga ada pekerjaan umum di situ. Jadi kalau ada sarana-sarana yang kurang, mereka ya. Ada juga yang mendengarkan itu juga. Nah, saya ngelihat dinkes nggak ada. Jadi memang mereka ada integrasi. Oleh sebab itu namanya sekolah rakyat terintegrasi. Tadi ya, baik. Dr. Michael, perihal mereka yang ada di dalam sekolah rakyat. Menurut Dr. Michael, benar-benar sesuai tepat sasarankah? Saya melihat dan kebetulan saya secara acak wawancara, saya merasa bahwa mereka ini memang dari keluarga miskin. Tetapi yang perlu adalah pengawasan karena bagusnya fasilitas. Saya khawatir ada dari keluarga yang sebenarnya mampu, itu juga kepingin anaknya dididik di situ. Karena apa? Secara disiplin itu diajarkan oleh taruna dari Angkatan Laut, perwira. Dan dipilih yang ganteng-ganteng loh, Eli, maduh. Jadi orang itu semangat melihat orangnya udah baik, komunikasinya baik, nggak serem gitu kan. Kalau kita ngomong tentara itu kan serem. Nah, ini pendidikannya itu sangat humanis banget. Sehingga anak-anak itu bisa ceria, bisa merasa bahwa aku nih nggak dapat pendidikan militer kayak apa gitu ya. Nah, saya melihat mereka begitu spirit, dia ketok bahagia gitu. Kelihatan sekali kebahagiaan mereka. Dan untuk pelaksanaannya saya rasa banyak sekali harus disupport dari berbagai fasilitas. Karena di sana ada sarana olahraga dan lain sebagainya. Yang saya bangga, walaupun mereka berjalan baru sekian lama, mereka udah dapat prestasi loh. Prestasinya kalau nggak salah 2 itu di bidang seni musik. Baru berjalan beberapa bulan padahal, kalau dihitung dari bulan Juni-Juli kemarin begitu ya. Betul, luar biasa loh El. Oke, nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar pemirsa dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Perkembangan informasi paling aktual. Anak kecil teriak-teriak kebakaran. Saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Dalam perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Полагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Trans-Indonesia High Level Business Council. Saksikan Dunia Kita, Sabtu dan Minggu, pukul 8 malam, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Inggris memiliki Queen Elizabeth Class, kapal hidup dengan bobot sekitar 65.000 ton yang mampu membawa puluhan jet tempur. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia, Senin hingga Jumat pukul 2:30 siang, hanya di Garuda TV. Intip lebih dekat aktivitas Presiden dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga momen-momen penting di balik istana. Bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan ya. Ikuti setiap langkah dan kebijakan yang menentukan arah bangsa dalam Jendela Istana Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 5:30 sore, hanya di Garuda TV.
Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Jangan lewatkan Hoops Vibes, Sabtu dan Minggu pukul 2 siang hanya di Garuda TV. Ya, baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa untuk program Rembuk Surabaya yang tentunya dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Saya masih bersama dengan Komisi D, itu artinya kita masih ngobrol begitu ya, berkaitan dengan pendidikan. Hari ini kita berbincang tentang sekolah rakyat begitu kan. Selama ini kita tahu kalau bicara soal pendidikan terus juga sekolah begitu ya. Sekolah negeri atau sekolah konvensional ini kan sudah lama dan itu sudah memberikan banyak manfaat untuk masyarakat begitu. Ketika kita coba compare Dok, antara yang model terintegrasi sekolah rakyat ini dengan sekolah negeri konvensional pada umumnya yang sudah running sampai dengan hari ini, Dr. Yang sudah running tentunya mereka sudah punya alat-alat yang lengkap, laboratorium, kemudian perlengkapan untuk belajar mengajar sudah lengkap. Yang ini perlu dibangun, jadi pelan-pelan pertama. Tapi yang paling penting adalah kurikulumnya. Kurikulumnya itu jangan sampai ketinggalan dengan sekolah yang sekarang udah berjalan. Jadi berarti berbeda kah sebenarnya? Enggak, harusnya tetap harus sama karena di sini diawasi oleh Dinas Pendidikan juga, kan? Nah, kemudian yang saya harapkan gurunya itu harus juga profesional gitu loh. Jadi SDM yang diberikan di sana itu bukan asal comot ini comot itu, tapi dia betul-betul profesional untuk sekolah rakyat ini. Sekali lagi, sekolah rakyat itu adalah investasi kota ini, kota Surabaya, untuk mendapatkan SDM yang unggul. Karena apa? Dari bibitnya udah ditata terus itu, diawasi, ditata. Jadi sebenarnya goalnya kita itu bukan anak ini bisa sekolah. Oh ya, yang dulunya nggak sekolah, sekarang sekolah. Salah. Itu masih ada kelanjutannya. Karena goalnya itu sampai anak ini bisa melanjutkan sekolahnya dari SD, SMP, SMA, atau SMK. Kemudian bisa melanjutkan kuliah atau dia bisa langsung bekerja. Kata-kata bekerja ini adalah kata goal terakhir. Jadi untuk apa? Karena tujuan SR ini, sekolah rakyat terintegrasi ini, untuk mengangkat keluarga miskin ini agar tidak miskin kembali. Bagaimana kalau anak ini putus sekolah, tidak bisa bekerja, maka program ini dikatakan program yang gagal. Oleh sebab itu saya melihat di SR ini, apa yang menjadi keberhasilan? Pertama MBG loh. MBG-nya itu berhasil, Eli. Karena ada grafik peningkatan berat badan, gizi, dan lain sebagainya. Jadi MBG ini kalau ditaruh di tempat yang tepat dan dibutuhkan oleh anak-anak yang membutuhkan, maka ini akan menjadi sesuatu keberhasilan. Sebenarnya program pemerintah, 3 program yang sudah dimunculkan pemerintah itu bagus banget tujuannya. Yang pertama adalah MBG, belum apa-apa, udah ngeresulo terus saja. Kita nggak akan bisa berhasil. Kita bisa melihat bahwa memang betul, di sana-sini ada keracunan, di sana-sini ada efek samping. Tapi keseluruhan presentasi itu bagus sekali. Tidak banyak masyarakat Indonesia itu yang sarapan pagi. Sedangkan kalau kita nggak sarapan, konsentrasi kita di sekolah itu terganggu. Kalau dengan adanya MBG, yang hanya makannya biasanya di rumah 1 kali 2 kali, ini bukan hanya 1 kali 2 kali, tapi mereka sampai ada snack untuk sore hari dan lain sebagainya. Jadi SR ini merupakan suatu pilot project untuk sekolah-sekolah yang di luar. Sebenarnya
kalau ini diperhatikan sampai asrama. Asrama ini kan karakter building sebenarnya. Kedisiplinan, kemandirian dan lain sebagainya. Sampai di sekolah, ini adalah program yang seperti di luar negeri. Yang seperti yang saya lihat. Satu sekolah itu harusnya ada asrama, apalagi SMA. Saya jarang sekali melihat asrama untuk SD sih. Jadi yang saya tahu itu SMA atau SMP, SMA. Usianya sudah lebih matang. Universitas itu ada asramanya. Jadi mereka tuh enggak, kalau orang Jawa bilang beladrah itu kemana-mana utaknya itu gitu. Jadi dia memang datang ke situ untuk sekolah. Secepatnya lulus, secepatnya dia pulang ke rumah. Kemandiriannya, kedewasaannya jauh lebih bagus. Ini yang akan dicetak untuk anak-anak Indonesia yang unggul di Surabaya. Ini adalah investasi kita. Oke, Dok, sebenarnya kalau ditanya SR, Sekolah Rakyat Terintegrasi, model terintegrasi ini jauh lebih efektif ya, Dok ya? Ketika dibandingkan dengan yang konvensional pada umumnya. Saya ingin kalau SR ini berhasil, justru nanti akan terbalik bahwa SR ini menjadi role model untuk sekolah yang bisa mendidik karakter anak, pendidikan yang bisa berjenjang. Dan saya rasa bukan hanya untuk yang desil 1 sampai 3, mungkin bisa ditingkatkan kembali kalau ini bisa berhasil. Oke, baik. Dokter, tapi saya coba mewakili suara masyarakat Kota Surabaya yang mungkin bilangnya begini, Dok. Tidak semua orang tahu akan SR ini. Bahkan mungkin tiba-tiba sudah muncul aja ada sekolah rakyat yang itu isinya sudah penuh begitu kan. Artinya untuk proses sosialisasi, informasi yang di-share, siapa yang berhak mendapatkan fasilitas itu semua, itu masih belum secara merata informasinya didapatkan oleh masyarakat. Dr. Michael, bagaimana tanggapan Anda? Karena sarananya hanya sedikit. Satu angkatan berarti berapa itu, Dok? Sekitar berapa? Di satu asrama itu tadi? Kota Surabaya sekitar aja? Sekitar 200-an ya, satu asrama itu sekitar. Saya kurang tahu SMP berapa. Ya? Satu jenjang, 200 sekian, Jadi total itu kurang lebih berapa ya, waktu kemarin itu sekitar 800-an gitu. Ada beberapa sih asrama, ada beberapa itu. Dan saya merasa bahwa untuk kapasiti sekolah rakyat ini sebenarnya sesuatu yang perlu kita dukung bersama. Mengapa ini tidak disosialisasikan? Kita takut. Sedangkan yang lalu aja untuk jalur khusus, jalur itu aja rebutan tidak karu-karuan. Apalagi sekolah yang begitu cantik seperti itu, kemudian kita ngumumkan bisa-bisa yang desil 5 bisa minta dijadikan desil 1. Ada loh, untuk mendapatkan bansos, dia pindah. Dan itu akan terjadi kerancuan di dalam pendataan. Oleh sebab itu, hanya Dinsoslah yang mendapatkan hak untuk memberikan keluarga ini dengan pendekatan dan kecamatan, kelurahan, RT RW. Dia memilih benar keluarga yang betul-betul miskin, pramiskin atau miskin ekstrim. Tapi kalau tidak tersosialisasikan dengan masif gitu, apakah tidak justru membuka peluang untuk dinikmati hanya segelintir masyarakat aja, Dok? Iya, justru itu perlu pengawasan. Di sini ada pengawasan untuk, karena apa? Ini kan manajemennya Kemensos di atas, Kemensos pusat. Jadi pengawasan ini jangan sampai data yang dimasukkan adalah data yang palsu atau dipaksakan. Karena melihat fasiliti, kemudian sekolah yang begitu bagus, siapa sih orang tua yang nggak kepingin anaknya bisa mendapatkan fasilitas yang seperti itu? Ya. Tetapi sekali lagi, justru itu sosialisasinya itu benar-benar secara terbatas, tetapi yang saya inginkan itu bisa transparan. Jadi ini yang penting adalah transparansi. Sekarang saya mau nge-browse di mana nih? Mau browsing di mana? Anak-anak ini benarnya itu dari alamatnya di mana, masuk di desil berapa, nggak bisa. Jadi pelaporannya itu harus transparan, yang bisa dinyatakan ke masyarakat Surabaya yang kita pilih ini betul-betul dari keluarga yang berarti miskin. Dari Komisi D bisa membantu memastikan, artinya verifikasi data siswa benar-benar semua itu tepat sasaran, itu bisa ya, Dok ya? Bisa. Dipastikan benar-benar pengawasannya aman. Justru sekarang ini kita lagi memperketat yang namanya desil. Jangan sampai desil ini kacau balau. Oleh sebab itu ada pembaharuan desil, dan ini dilakukan terus-menerus pembaharuan. Bahkan sekarang sudah ada kanal khusus untuk misalnya, saya ini
harusnya masuk 1 sampai 3. Kenapa kok saya ini ditulis desil 6? Karena ternyata orang yang kita kos itu memiliki motor. Sedangkan pada waktu survei di foto dari ada motornya, berarti masuk desil di atas 5. Seperti itu. Padahal yang bersangkutan bapaknya tidak bekerja karena sakit dan banyak kondisi-kondisi ekonomi yang membuat desil itu tidak tepat. Makanya sehingga kasihan untuk diupdate terus tadi. Betul. ya. Jadi justru kami itu memulai dari ini. Penetapan desil, kebijakan desil, bagaimana mereka diberi hak untuk bisa memberi sanggahan, memberikan pelaporan dengan cepat. Dan bukan hanya pelaporan, tapi tindak lanjut RT, RW, dan kelurahan yang DPRD, Komisi D ini tekankan untuk bisa secepatnya untuk menjadi dikoreksi kembali. Oke, baik. Harusnya memang bisa cepat berubah, sangat dinamis menentukan kebutuhan masyarakat yang ada. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. He's off, George Russell makes a mistake, Kimi Antonelli takes the lead. It is, taking him down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotime setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Anytime getting the ball in the center to Dacunia. What a finish that is. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, Sabtu dan Minggu pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Rumor berterbangan, fakta dipertanyakan. Di sini tempat kebenaran dibicarakan, menghadirkan mereka yang mengerti perkara. Akselerator sementara ini ya. Kalau kelamaan ya memang akan terganggu juga. Tapi sementara membuka tabir isu panas dengan gaya santai tapi memikat. Banyak milenial Pak, aku sudah bertani sekarang, aku senang. Melunasi hutangnya malah dibuat hutang lebih dalam lagi. Saksikan Ordal setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Jesus, this time he scores. Simak aksi terbaik dari berbagai cabang olahraga, rekap momen epik yang tak terlupakan, hingga kabar terupdate dari arena dunia. Saksikan Sport 8 Update Senin sampai Jumat pukul 2 siang hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional hingga kebudayaan bangsa. Полагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Trans Indonesia High Level Business Council. Saksikan Dunia Kita Sabtu dan Minggu pukul 8 malam hanya di Garuda TV.
masyarakat kita, Dr. Michael sudah banyak yang tahu kalau program Sekolah Rakyat ini adalah program pusat. Programnya Presiden Prabowo Subianto begitu kan, yang tentunya sudah mulai diimplementasikan di beberapa daerah. Salah satunya di Jawa Timur dan juga di kota Surabaya. Nah, dokter, ini bentuk atau juga wujud support begitu kan dari pemerintah kota Surabaya terkait dengan anggaran. Ini seperti apakah? Adakah support tersendiri, Dok, dari APBD kota? Anggaran itu memang waktu saya ke sana, saya mencoba menanyakan ke kepala sekolah. Anggaran itu memang disiapkan dari pusat dan itu tidak langsung secara utuh diberikan, jadi bertahap. Jadi oleh sebab itu dengan anggaran awal yang ada mereka tuh menyesuaikan sehingga akhirnya ya tadi itu terjadilah yang namanya rangkap-rangkap itu. Nanti akan semakin dievaluasi dan anggaran itu terus-menerus akan disupport. Jadi yang penting pertama kali ini memang anggaran untuk bangunan itu harus siap, dan kemudian anggaran untuk guru, pembina, dan lain sebagainya ini terus. Jadi secara kontinu itu bertahap akan diberikan seperti itu. Baik. Nah, sedangkan fungsi Dinsos itu adalah dia justru mengawasi, memilah mana anak-anak yang tepat, yang masuk di dalam kategori keluarga miskin, pramiskin, atau miskin ekstrim. Evaluasi sejauh ini seperti apa, Dok? Mungkin termasuk juga tanggapan masyarakat. Orang tua mungkin ya yang sudah merasakan kebermanfaatan dari Sekolah Rakyat Terintegrasi ini. Iya. Evaluasi secara langsung. Saya tidak bisa wawancara dengan orang tua karena pada saat itu nggak ada. Pada waktu itu hanya anak-anak saja. Tetapi kalau anak saya diperlakukan seperti itu, kondisi keluarga saya yang amat sangat kekurangan, pastinya saya merasa bangga sekali menjadi warga negara Indonesia, khususnya warga Surabaya. Karena apa? Sebenarnya kalau tidak ada program ini, anak saya mungkin bisa tidak sekolah, mungkin anak saya bisa sekolah tetapi tidak mendapatkan fasilitas yang seperti itu. Tetapi seperti mendapatkan berkah yang melimpah. Anakku bisa melihat seperti itu, pulang rumah, anaknya udah gemuk, udah pinter, bisa punya keterampilan lebih. Siapa orang tua, siapa yang merasa tidak bangga dan senang banget ngelihat kemajuan? Loh, bisa dilihat loh. Ini loh masih barusan dibuka, masih baru diserah terimakan. Anak-anak ini udah juara loh. Juara itu dilombakan dengan sekolah yang biasa, yang pada umumnya konvensional tadi. Dia bisa juara 1, dapat 2 piala waktu itu. Wow, saya pikir ya inilah waktunya membuat anak-anak yang dulunya merasa bahwa aku nggak bisa, aku percaya diri aja nggak punya, aku minder, aku selalu rendah diri. Tapi sekarang dia percaya, dia bisa mendapatkan juara pertama, melebihi teman-temannya yang lainnya di sekolah yang lain. Siap, dokter. Salah satu tantangan di sekolah yang berasrama itu tentunya rasio tenaga pengajar. Ini teman-teman sempat ada catatan ini ya di redaksi. Jadi apa, Dok, mungkin catatan yang bisa diberikan oleh DPRD kepada pemerintah kota agar kualitas SDM pendamping itu seimbang? Karena ini asrama loh, bukan mereka siang pulang ke orang tua. Jadi benar-benar dalam pengawasan penuh 24 jam. Itu yang saya ngomong. Namanya asrama, itu udah bisa dirangkep-rangkep. Betul. Saya itu paling takut itu kayak bullying itu akan terjadi. Jadi ini harus ada pendampingan. Kalau ini terjadi, ini lapornya sama siapa? Kemudian ini pembina asrama ini juga nanti akan disiapkan kok. Waktu saya tanya, iya, nanti kami akan menunggu orang yang tepat yang akan menjadi pembina di asrama. Tapi berarti sampai dengan hari ini masih rangkap? Iya, masih rangkap. Petugas tadi ya? Kepala sekolah maupun kepala asrama itu jadi satu. Bahkan kepala sekolah bilang, saya loh sudah lama tidak pulang ke rumah saya. Kasian juga ya, dia juga punya keluarga juga itu. Ibu-ibu kan, kepala sekolahnya sangat baik dan sabar sekali. Kalau untuk tenaga pendidikannya, SDM yang ada di sana bagaimana, Dok? Sama juga masih rangkap juga? Kurang juga, iya. Jadi ada beberapa SDM yang perlu ditambah ya untuk guru-guru dan lain sebagainya. Saya rasa mereka juga punya beban tugas yang nggak bisa dirangkep lah. Istilahnya kalau memang nanti dana dari pusat sudah turun, maka SDM ini bisa ditambah. Saya rasa Dinas Pendidikan sudah menyiapkan itu. Karena yang mau melamar untuk mendapatkan pekerjaan baik tenaga P3K atau menjadi PNS tetap rebutan. Tinggal dananya itu ada atau tidak.
Jadi kalau dari pusat ini secara kontinu dia akan memberikan bantuan, bukan bantuan ya, anggaran itu bisa diturunkan. Cuman gini ya, saya ini kepingin bahwa ini jangan dilihat per program, tapi harus ada anggaran 5 tahun, Eli. Jadi sementara kenapa begitu, Dok? Ya, Hasilnya harus akan ada lebih nyata yang dilihat. Gini, setahun, kalau 5 tahun. nggak difikskan 5 tahun, ya kadang ada, kadang nggak ada. Jadi itu bukan pakai rupiah tapi pakai yen. Yen ono dikasih, yen ora ono dikasih. Kan repot kalau pakai mata pembayaran yen ya kan. Nah kalau memang ada, memang itu sudah dari pusat. Walaupun ada efisiensi. Wes toh, kasihkan. running tetap ya. Kasihkan. Jadi apa? Kita bisa membuat perencanaan. Oh iya ya, saya memberikan alat laboratorium, alat untuk belajar mengajar, atau apa fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan gitu. Termasuk yang penambahan laptop, penambahan CPU dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi kan ini kan ya sedikit-sedikit. Karena apa? Karena yang mau didirikan ini kan berapa ya? 2.000 untuk seluruh Indonesia kan banyak. Betul. Gitu. Jadi memang kesedot habis-habisan itu di bangunan. Jawa Timur aja tadi berapa, Dokter? 2000 itu 26. 26 Jawa Timur. Bagus loh, tapi tempatnya juga bagus. Luas sekolahnya juga gede banget. Berarti setiap kabupaten kota itu tidak bisa melakukan support dalam bentuk apapun ya, Dok ya? Artinya masing-masing kabupaten kota di Jawa Dia Timur hanya tadi. sebagai pengawasan. Jadi Dinsos mensupport ya tadi itu untuk filterisasi pendidikan, dia support itu. Terus dari PU dia bangunan, terus kemudian dari P3A itu untuk pemberdayaan anak-anak ini. Jadi saya merasa bahwa kita perlu untuk memang ini istilahnya pemerataan. Ini kan kita lihat Surabaya, bagaimana dengan Papua, bagaimana dengan NTT kan gitu. Beda lagi. Jadi ya memang kita adil dan merata istilahnya. Oke, baik. Untuk kedepannya, Dok, apa indikator utama Komisi D untuk bisa menyatakan bahwa sekolah rakyat terintegrasi ini benar-benar berhasil memutus mata rantai kemiskinan di kota Surabaya, Dokter? Ya, yang pertama, berapa jumlah anak-anak yang putus sekolah di SR? Kalau dia indikasinya itu rendah, maka SR ini termasuk poin yang baik untuk bisa diteruskan. Kemudian yang kedua, anak-anak ini bukan hanya mendapatkan keterampilan secara pendidikan sekolah saja, tapi kita bisa melihat bagaimana perubahan dia dari karakter building yang diberikan. Itu ada dari yang dulunya, maaf bahasa Jawanya kemproh atau apa ya, kotor banget ya, hidupnya nggak pernah bersih, mandi juga jarang-jarang kalau ingat. Nah ini sudah tertata nih, oh mandinya 2 kali, gosok gigi itu penting, kemudian makan gizinya juga diperhatikan dengan MBG dan lain sebagainya. Kemudian di anak-anak ini diajarkan untuk apa? Yang saya belum lihat itu, mengajarkan untuk budidaya perkarangan. Wah karangannya gede banget, kosong, itu harusnya dibuatkan kayak ini, hidroponik misalnya. Anak-anak ini diajarin, tiap hari lo cuma nyiram air atau dia ngelihat itu kemudian makanan yang mereka makan dari sayuran yang mereka tanam. Itu lebih keren untuk kegiatan sore. Perlahan deh mungkin ya, Dok Betul, ya. tapi Memang sebenarnya bagus kok. planning yang seperti itu, ide-ide itu bisa muncul dari mana saja. Ketika sebuah kritik itu masuk, artinya bukan tidak suka, bukan benci begitu ya, tapi justru memberikan masukan untuk bisa jauh lebih maju. Semoga nanti ke depannya sekolah rakyat bisa jauh lebih baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, ngumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Tugas pemerintah yang saya pimpin
dan itu adalah tekad kami. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Senin hingga Jumat pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tahu beratnya itu 267,5 gram. Kita rupiahkan mungkin sekitar kurang lebih 700 juta. Tak ada tempat untuk lengah informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62, Senin hingga Jumat pukul 4:30 sore, hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi. Jangan lewatkan Ekonomi 8, Senin hingga Jumat pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Jika mereka begitu kuat, mengapa hari ini yang tersisa hanyalah reruntuhan? Saksikan Misteri Hidup setiap Sabtu pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa Garuda TV, dan sampai kita di segmen yang terakhir, itu artinya begitu kan, kita akan coba kembali begitu ya mengulas dari awal. Adakah mungkin beberapa poin-poin penting yang itu bisa menjadi masukan baik itu untuk pemerintah Kota Surabaya, termasuk juga bagaimana mengawal program sekolah raya terintegrasi ini bisa benar-benar berlangsung. Keberlangsungannya ini benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Dr. Michael, monggo silahkan kesimpulannya. Kita perlu support sekolah rakyat, seperti kita mensupport 3 produk unggulan dari pemerintah. Tidak ada pemerintah dimanapun di dunia yang mempunyai program yang menyengsarakan rakyat atau membuat rakyat itu tambah lebih susah. Nggak ada. Semua pasti akan untuk dipikirkan untuk rakyat ini bisa mendapatkan manfaat yang bagus, Eli. Pertama, MBG. MBG itu bagus sekali kalau dinilai dari anak-anak yang keracunan dan lain sebagainya. Itu perlu kita evaluasi. Bagaimana dana MBG ini bisa bocor dan lain sebagainya. Itu kita evaluasi. Mengapa dia bisa sampai bocor dan lain sebagainya. Tetapi bukan programnya yang harus diberhentikan. Karena apa? Kita harus menilai bukan dari tempat lingkungan kita yang sudah cukup di perkotaan ini, tapi kita harus juga melihat daerah terpencil. Daerah-daerah provinsi yang banyak sekali anak-anak yang kadang makan dan kadang tidak makan. Itu banyak sekali yang terjadi di sekitar di provinsi-provinsi di Indonesia. MBG baru mulai, udah dihujat, baru mulai, udah mendapatkan hambatan. Yuk kita merubah kebudayaan kita. Tidak ada pemerintah yang mempunyai pikiran untuk menyengsarakan rakyatnya. Apapun itu, kita support dan kita evaluasi. Tugas evaluasi ini
ada di DPRD atau di Dewan Wakil Anda semua. Kemudian yang kedua, koperasi desa. Koperasi desa barusan dibangun, udah dibilang ini dibangunnya di hutan lah, di kuburan dan lain sebagainya. Mungkin itu ada 1 unit atau 2 unit yang agak menyimpang tempatnya. Tetapi bukan mewakili seluruh koperasi desa yang ada di sana. Karena apa? Karena koperasi desa itu akan memutar roda perekonomian di desa yang sebelumnya belum ada. Petani-petani mau jual hasil taninya, itu biasanya ke Tengkulak ke kota diturunkan lagi ke desa dengan harga yang mahal. Kenapa? Kalau ada koperasi desa, dia bisa menyediakan bahan pokok dengan harga yang murah. Dan yang terakhir adalah sekolah rakyat, yang merupakan topik kita hari ini. Kita support sekolah rakyat, merupakan pabrik untuk SDM unggulan kita. Mereka ini adalah investasi pengganti kita semua di masa-masa mendatang. Kalau ini sudah diperhatikan mulai dari SD, SMP, SMA, yakin akan mendapatkan SDM yang sudah ditata dari sampai awal. Mereka menjadi pekerja yang baik, menjadi PNS yang baik, atau mereka sudah ditata mempunyai kedudukan tertentu di pemerintahan. Oleh sebab itu, yuk kita dukung semua program pemerintah tanpa memberikan beban kepada mereka. Belum apa-apa, jangan kita memberikan penilaian yang negatif, tapi berikanlah penilaian positif, support pemerintah, karena tidak ada pemerintah yang mempunyai maksud jelek kepada warganya. Dia adalah bibit yang kita inginkan pada masa-masa mendatang. Oke, baik. Sukses selalu Dr. Michael. Terima kasih sekali atas waktunya. Semoga punya kesempatan kembali. Tentunya next, biasanya kita ngobrol kesehatan, hari ini beda banget ngobrol pendidikan. Oke, terima kasih sudah membersamai kami untuk hari ini, dan insya Allah yang kita perbincangkan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli Prabowo pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Peristiwa apa saja yang menjadi sorotan di tanah air dan mancanegara?
Saya Tisanoveni, inilah Laporan 8 Update. Kita lihat nanti ya diumumkannya sebagai apa. Memang sudah ada pembicaraan sudah ada. Bersama fakta yang aktual, menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Laporan 8 Update setiap hari pukul 3 sore hanya di Garuda TV.